Kali ini kita akan membahas 5 jenis latihan militer yang membuat fisik dan mental TNI sekuat baja. Pasukan TNI akhir-akhir ini dipandang dan disegani oleh para tentara luar negeri. Hal ini karena kekuatan fisik serta keterampilan yang sangat baik. Ketahanan mental dan kekuatannya tidaklah diraih dengan mudah. Setiap anggota TNI yang ikut daftar pendidikan TNI pada awalnya harus mengikuti beberapa latihan yang tidak umum buat manusia biasa. Tak heran hasil dari latihan itu membuat kuat fisik mereka. Ini hanya latihan masuk angkatan saja. Belum nanti jika ingin masuk menjadi pasukan khusus, maka harus ditambah dengan latihan yang lebih mengerikan lagi. Berikut ini adalah bentuk latihan militer TNI yang membuat fisik dan mental Tentara Nasional Indonesia sekuat baja, dan bahkan membuat ngeri para tentara lain yang melihat latihannya. Merangkak dan diberondong peluru asli. Buat kamu yang ingin mendaftar militer, jika kamu tidak punya mental baja, jangan coba-coba ikut pendidikan militer. Pasti kamu akan menangis dan menjerit. Pasalnya salah satu latihan untuk masuk TNI adalah merangkak di bawah lumpur serta ditembaki oleh para pelatih dengan peluru asli. Sebenarnya para pelatih sudah bisa mengarahkan peluru tersebut, mungkin dikenakan samping atau belakang. Video latihan ini sempat viral beberapa bulan lalu dan membuat tercengang pihak asing. Bahkan tak jarang mereka menganggap ini latihan tidak manusiawi. Tapi para pelatih TNI menganggap ini latihan ringan. Hidup di belantara hutan tanpa bekal. Untuk kamu yang ingin mendaftar TNI harus menyiapkan fisik dan mentalmu. Hal ini dikarenakan ada salah satu latihan di mana kamu akan dilepas di hutan belantara dan harus bertahan hidup dengan makan apa saja yang ada di hutan. Kamu juga harus bisa membedakan mana makanan beracun dan mana makanan yang tidak beracun. Latihan ini selama 3 minggu. Setelah selesai, para prajurit harus long march dari situ Lembang ke Cilacap dan harus membawa bekal persenjataan yang pastinya sangat berat. Setelah sampai di Cilacap, kamu juga harus berenang dari pantai Cilacap hingga Nusa Kambangan.
Latihan fisik dan mental. Untuk latihan fisik dan mental, anggota TNI harus bisa bertahan hidup dan makan apa saja, termasuk minum air sungai atau air yang ada di dalam tempat latihan itu. Prajurit juga diwajibkan dapat terjun dalam keadaan malam atau siang, dan harus tepat dalam satu titik jika ingin cepat lolos seleksi. Kemudian untuk latihan menyelam, para prajurit juga diharuskan untuk dapat membaca kompas saat menyelam. Hal ini dikarenakan untuk melihat daerah sasaran. Serta sesudah itu, prajurit harus jalan kaki dari Banyuwangi menuju Surabaya dengan disertai tas ransel yang berbobot puluhan kilo. Untuk para prajurit yang ingin baret khusus, maka harus menerima tantangan mental dan kekuatan fisik dengan cara menahan beberapa pukulan dan penganiayaan serta kekerasan fisik lainnya. Hal ini untuk menguji para prajurit agar dapat bertahan saat diancam musuh ketika perang. Jika dalam hal ini gagal, maka mereka akan kembali ke divisi semula dan gagal mendapatkan baret khusus. Mode penyekapan. Untuk pasukan atau prajurit yang ingin daftar Kopassus, maka harus menjalani latihan survival ini. Latihan ini diawali dengan para prajurit disekap layaknya tawanan dan akan dilepaskan satu persatu untuk lari ke arah musuh dan tanpa dibekali apapun. Dalam pelarian ini, prajurit yang berhasil ditangkap oleh para senior yang melatih, maka akan kembali lagi menjalani tes sampai bisa dan tak tertangkap oleh para senior. Hal ini melatih para tentara agar dalam keadaan tertangkap masih bisa kabur dan menyelamatkan diri. Berenang dan bertahan hidup sendirian. Semua anggota TNI, baik darat, udara, atau laut, harus bisa berenang. Hal ini menunjukkan bahwa TNI semua angkatan harus dapat menguasai semua medan. Saat berenang ini bukannya mudah, tapi sangat sulit, karena mereka dilepas di laut dengan keadaan kaki terikat dan ada beban dalam punggungnya, kemudian harus berenang dengan membawa beban senjata dan tas yang berisi muatan. Banyak yang tak percaya dengan latihan ini, tapi tanya saja beberapa anggota TNI, terutama Kopaska, pasti melakukan hal ini. Itulah beberapa latihan militer yang dilakukan oleh para anggota militer kita. Maka tak heran jika fisik dan ketahanan hidup tentara kita sangat unggul dibandingkan dengan tentara Amerika atau negara maju lainnya. Hal ini terbukti pada saat penyelamatan dan evakuasi korban pesawat jatuh beberapa tahun yang lalu di Kalimantan Tengah. Para TNI berani menyelam dalam keadaan arus yang sangat buruk, padahal di situ juga ada tentara Amerika. Angkatan Laut yang komandannya bilang, ini tidak bisa dilanjutkan karena arus deras dan berlumpur. Namun para TNI tetap menyelam. Tak heran jika para tentara luar negeri menggelengkan kepala saat melihat aksi nyata TNI dalam operasi penyelamatan.